Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Kenso no Vermel episode yang kelima. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton. Dan inilah alur cerita anime Kenso no Vermel episode yang kelima. Pada episode sebelumnya, Chris terlihat dihajar habis-habisan oleh Rex. Cerita kemudian berlanjut dengan kilas balik yang memperlihatkan masa kecil Chris dan Rex. Saat itu, Rex kecil sedang memeluk sebuah telur raksasa yang ternyata telur itu merupakan telur naga. Ia menaruh harapan besar pada telur tersebut. Meskipun ia sadar bahwa sang naga tidak akan langsung menjadi kuat ketika kelak menjadi familiarnya. Tapi Rex percaya bahwa dengan perawatan dan kesabaran, ia akan mendapatkan familiar yang sangat kuat di masa depan nanti. Ketika Rex tengah membawa telur itu, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang gadis kecil berambut pirang, dan dia adalah Chris. Wajah Chris kecil tampak dipenuhi kekaguman saat melihat telur naga milik Rex. Ia bahkan dengan polosnya mengaku bahwa telur Rex jauh lebih besar dibandingkan telur miliknya sendiri. Mendengar perkataan itu, Rex kecil terkejut. Ia tak menyangka bahwa Chris, gadis jenius yang namanya sudah ia kenal, berbicara langsung kepadanya dengan sikap yang begitu ramah. Dan begitulah awal pertemuan pertama antara Rex dan Chris. Sebuah pertemuan yang kelak menjadi awal dari hubungan mereka, hingga Chris tumbuh menjadi salah satu anggota OSIS penting di akademi. Oke. Babang Alto yang baru saja ingin membelikan Vermel manisan tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan si rambut runcing yang tergesa-gesa menghampirinya. Di sana, si rambut runcing memberitahu Babang Alto bahwa Chris sedang dihajar habis-habisan oleh Rex. Si rambut runcing juga meminta tolong agar Babang Alto mau membantunya untuk menghentikan Rex yang sedang hilang kendali. Sebelum Babang Alto tiba di tempat Rex dan Chris berada, terlihat Chris dihajar habis-habisan oleh Rex. Sempat terlintas keinginan dalam diri Chris untuk melawan, namun niat itu segera ia urungkan dan ia hanya melepaskan sebagian kecil sihir api miliknya hanya untuk sekedar menghentikan serangan Rex saja, bukan untuk membalas dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, meskipun Rex menerima serangan dari Chris, ia tidak mau berhenti sama sekali. Malahan, ia melanjutkan aksinya untuk membuat Chris babak belur. Dan entah apa yang sedang berkecamuk di dalam pikirannya, Chris memilih diam dan tidak melakukan perlawanan lebih lanjut. Padahal, jika dilihat dari segi kekuatan, Chris jelas berada di atas Rex. Meski demikian, yang tersisa dalam benaknya hanyalah kebingungan dan pertanyaan mengapa Rex bisa berubah menjadi sosok seperti ini. Terlebih lagi, sehari sebelumnya hubungan mereka baru saja membaik, dan Rex bahkan bersikap lembut serta penuh perhatian kepadanya. Melihat Rex yang seperti itu, sambil meneteskan air mata, Chris meminta Rex untuk berhenti memukul dirinya. Akan tetapi Rex tidak mendengarkan hal itu. Malahan ia ingin melanjutkan pukulannya kepada Chris. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Babang Alto datang bersama Vermel dan si rambut runcing. Melihat kedatangan Babang Alto dan Vermel, Rex pun langsung melempar Chris yang sudah tak berdaya. Macam tak betul je budak ni. Melihat hal itu, Babang Alto pun langsung menghampiri Chris. Sambil menggenggam tubuh Chris, Alto memastikan dengan bertanya langsung kepada Rex, apa benar Rex yang melakukan semua ini. Pertanyaan tersebut pun dijawab oleh Rex dengan mengatakan memang benar akulah yang membuat Chris babak belur seperti itu. Mendengar hal itu, Babang Alto pun merasa geram dan ingin langsung menghajarnya. Sedangkan Rex langsung memanggil familiarnya untuk melawan Babang Alto.
Akan tetapi, belum sempat Babang Alto melawan Rex, tiba-tiba saja Elena yang merupakan ketua OSIS dengan cepatnya langsung menghentikan Rex dengan tebasan pedangnya. Sehingga Rex dan familiarnya yang terkena serangan dari ketua OSIS itu pun langsung tumbang seketika. Melihat Rex tumbang, Chris yang merasa khawatir pada keadaan Rex, ia pun langsung menghampirinya untuk memastikan kondisinya. Sementara itu, ketua OSIS merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian tersebut. Dengan sikap tenang namun penuh curiga, ia bertanya kepada Vermel apakah Vermel mengetahui kekuatan yang mengendalikan Rex. Dan Vermel pun hanya menjawab, "Sa ne." Keesokan harinya, para anggota OSIS sedang berdiskusi tentang kasus kejadian yang menimpa Rex. Para anggota OSIS mulai curiga ada dalang di balik semua kejadian yang menimpa para murid akademi. Akan tetapi, mereka belum tahu penyebabnya, entah orang tersebut menggunakan sihir jahat ataupun obat. Jadi, mereka juga belum bisa menjamin sembuhnya para korban yang terluka akibat kejadian tersebut. Setelah wakil ketua OSIS berkata seperti itu, entah apa yang sedang Chris pikirkan, dengan rasa kesal Chris langsung pergi meninggalkan ruangan itu. "Oi, hanashi wa mada ouwatte." Di sisi lain, Lilia tampak senang karena ujian sertifikasi tingkat bronze akan segera dilaksanakan. Namun, ia menyadari bahwa Babang Alto terlihat kurang bersemangat seperti biasanya. Melihat hal tersebut, Lilia mengingatkan Babang Alto bahwa ia memahami dirinya masih kepikiran insiden sebelumnya. Meski demikian, Lilia menegaskan bahwa Babang Alto juga perlu fokus pada hal-hal yang ada di depan, karena hal tersebut sama pentingnya. Ia pun menambahkan bahwa situasi akan menjadi merepotkan apabila Babang Alto sampai gagal dalam ujian tersebut. Setelah Lilia selesai berbicara, Vermel meminta izin kepada Babang Alto untuk kembali ke asrama lebih dulu dengan alasan merasa lelah dan ingin segera beristirahat. Dalam perjalanan menuju asrama, Vermel berpapasan dengan Obsidian. Sejak awal, Vermel memang sudah menaruh kecurigaan terhadap Obsidian Sensei terkait insiden yang sebelumnya menimpa Rex. Tanpa basa-basi, Vermel langsung melontarkan tuduhan di hadapan Obsidian. Vermel menyatakan bahwa ia yakin Obsidian adalah dalang di balik berbagai kejadian mencurigakan yang terjadi di akademi tersebut. Sebenarnya, Vermel tidak terlalu peduli dengan apapun rencana yang ingin Obsidian jalankan di dalam akademi. Namun demikian, dengan nada dingin yang tersirat ancaman, Vermel memberikan peringatan tegas. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan memaafkan siapapun termasuk Obsidian Sensei jika berani menyentuh atau menyakiti Babang Alto. Mendengar peringatan dari Mbak Vermel, Obsidian sempat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa rencananya untuk meningkatkan kekuatan dengan menyerap energi iblis tingkat rendah telah diketahui oleh orang lain. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi kewaspadaan ketika Vermel berbalik dan melangkah menuju asrama. Pada saat itulah Obsidian menyadari jati diri Vermel sebagai iblis sejati. Kesadaran tersebut membuatnya berhenti berpura-pura dan sifat aslinya pun mulai terlihat. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Vermel untuk bereaksi, Obsidian bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada tepat di belakang Vermel. Dengan gerakan yang tegas dan tanpa basa-basi, Obsidian menyuntikkan cairan misterius ke leher Vermel. Sehingga hal itu menyebabkan aura energi sihir Vermel yang begitu besar pun keluar. Besarnya tekanan energi sihir yang terpancar dari tubuh Vermel terasa hingga ke seluruh penjuru akademi, membuat seluruh murid merasakan tekanan yang sangat kuat. Kebingungan pun menyelimuti para murid. Mereka saling bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, Alto yang melihat tanda kontrak dengan familiarnya tiba-tiba menyala dan memancarkan cahaya hitam samar dari telapak tangannya. Hatinya dipenuhi kecemasan, firasat buruk mulai menyelimutinya. Ia merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi pada Vermel. Menyadari bahwa Vermel berada dalam bahaya, Alto tidak lagi membuang waktu. Dengan perasaan
perasaan cemas, ia segera meninggalkan Lilia dan bergegas menuju ke tempat Vermel berada. Begitu juga dengan Elena. Elena langsung bergegas untuk mencari tahu asal dari pancaran energi sihir yang sangat kuat itu. Namun sialnya, Elena dihadang oleh Shikigami. あなたを通すわけにはいきません。 Di sisi lain, Obsidian terlihat senang melihat Vermel yang sedang hilang kendali. Sementara itu, Babang Alto yang masih dalam perjalanan menuju tempat Vermel tidak henti-hentinya diliputi kekhawatiran terhadap kondisi familiarnya tersebut. Dan apakah yang akan terjadi? Kita lanjut di episode selanjutnya. Di akhir video ini, gua nggak akan bosan-bosannya buat ingetin kepada kalian, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jika suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol like serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.